Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Danu Ari Setianto, Sarjana Syariah, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, beserta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rain Anisya, NIM 2121111277, kelas 3H, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai siasah dusturiyah yang meliputi definisi siasah dusturiyah, tujuan siasah dusturiyah, ruang lingkup siasah dusturiyah, konsep negara hukum siasah dusturiyah, serta refleksi dusturiyah di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi. Definisi konsep siasah dusturiyah. Secara bahasa, dusturiyah berasal dari bahasa Persia, yakni dari kata dusturi yang artinya otoritas. Kemudian kata dusturi, jika diserap ke dalam bahasa Indonesia berarti undang-undang dasar. Sehingga secara istilah, dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini diletakkan dasar-dasar hukum Islam. Oke, selanjutnya adalah kita ke tujuan. Tujuan siasah dusturiyah, yaitu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Fikih siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga ruang lingkup siasah dusturiyah meliputi yang pertama, bidang siasah tasyri'iyah atau legislatif. Yang kedua, bidang siasah tanfiziyah atau eksekutif. Ketiga, bidang siasah qada'iyah atau yudikatif. Dan yang keempat, bidang siasah idariyah atau administrasi negara. Oke, yang pertama, bidang siasah tasyri'iyah. Bidang ini juga disebut sebagai al-sultah al-tasyri'iyah, merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Bidang siasah tasyri'iyah termasuk ke dalam persoalan ahli wal aqdi atau perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Yang kedua, bidang siasah tanfidiyah. Bidang siasah tanfidiyah atau eksekutif biasa disebut sebagai al-sultah al-tanfidiyah, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-ahadi, dan sebagainya. Yang kemudian adalah bidang siasah qada'iyah atau yudikatif. Pada bidang ini juga disebut sebagai al-sultah al-qada'iyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana. Bidang siasah qada'iyah termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah peradilan. Yang terakhir adalah bidang siasah idariyah atau administrasi negara. Pada bidang siasah idariyah membahas mengenai masalah-masalah administratif dan kepegawaian dalam suatu negara. Baik, selanjutnya adalah konsep negara hukum dalam siasah dusturiyah. Konsep negara hukum dalam siasah dusturiyah terbagi menjadi 4, yaitu konstitusi, legislatif, ummah, dan syura serta demokrasi. Oke, pertama, konstitusi. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula yang artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Yang kedua, legislasi. Legislasi dalam kajian fikih siasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sultah al-tasyri'iyah.
yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kemudian, ummah. Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian, yaitu organisasi yang diikat oleh akidah Islam dan organisasi yang menghimpun jamaah yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Yang selanjutnya, syura dan demokrasi. Kata syura berasal dari syawara, yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, atau disebut pendapat untuk memperoleh suatu kebaikan. Oke, yang terakhir adalah refleksi siasa dusturiyah di negara Indonesia. Pertama, kekuasaan membuat undang-undang. Dalam hal ini, lembaga legislatif, yaitu meliputi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dalam lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, yaitu dalam lembaga yudikatif. Kemudian, kekuasaan kepolisian, kemudian kekuasaan kejaksaan, dan yang selanjutnya kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara atau BPK, atau Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.